Anda kembali bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG akhir pekan serta pekan depan, kita sudah bersama dengan Nico Lawrence, Head of Research Panin Sekuritas. Mas Nico, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam saluran telepon. Kita tadi melihat bahwa IHSG hari ini ditutup menguat di 2,02%. Sejauh ini katalis positif apa yang menurut Anda bisa mempengaruhi lantai bursa? Ya, jadi kalau emang kita lihat sebenarnya dari domestik secara spesifik, ini concernnya lebih dari sisi valuasi sebenarnya udah quite attractive ya. Jadi kalau kita lihat ini dari posisi tertinggi itu turunnya udah cukup dalam, itu sekitar 20-30%. Dan sebenarnya ada potensi itu dari, kan memang sebenarnya dari mulai ini udah ekspektasi buat ekonomi itu bisa terkontraksi, kemungkinan bisa minus ke 0,4%. Cuman dengan adanya stimulus fiskal itu yang 405 triliun, itu yang sebenarnya akan jadi buffer buat perlambatan ekonomi ke depannya, which itu harusnya positif ya. Oke, Anda melihat hari ini apa saja sektor yang menguat? Kalau kita lihat tadi 7 sektor cukup menguat dan telco juga ikut menguat. Nah, ini apa yang menurut Anda menjadi penguatan dari telco dan juga 7 sektor yang menguat, termasuk industri dasar? Iya, jadi kalau kita lihat buat telco secara spesifik, emang sebenarnya sebelum kayak dari work from home ini dilakukan, itu ekspektasinya dari sisi volume data itu akan drive signifikan. Apalagi kalau kita lihat buat dari sisi perang tarif itu udah sebenarnya udah sedikit membaik ya dari sisi tone-nya. Itu harusnya positif. Lalu kalau buat company-company contohnya kayak Telkom itu kuat sebenarnya dari sisi neraca, mereka tingkat hutangnya rendah. Lalu dari sisi Excel juga hari ini didorong dari mereka udah sign agreement itu divestasi buat menara, itu yang buat tower dan juga sen, itu jadi mereka akan dapat case raise. Itu sebenarnya dengan adanya divestasi menara ini itu akan improve mereka punya neraca. Begitu juga dengan Indosat ya, kemarin mereka juga divestment, itu juga positif. Jadi kalau buat yang 7 sektor lain ini sebenarnya mainly ikut yang IHSG-nya aja, dari sisi IHSG-nya udah positif, ini akan translasi buat yang semua sektor akan positif juga. Baik, kita lihat bahwa saat ini pemerintah atau Presiden Jokowi juga sudah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020, which is ada banyak sekali kebijakan fiskal. Secara fundamental sendiri, analisis teknikalnya bagaimana akhirnya investor menangkap hal ini? Iya, kalau misalnya fiskal defisit yang lebih lebar itu translasinya biasanya sebenarnya dua. Concernnya kan sebenarnya tahun ini adalah sisi revenue ya. Jadi kalau apakah dengan adanya penurunan oil and gas, aktivitas ekonomi yang lesu, apakah revenue-nya bisa achieve. Cuman kalau udah diindikasikan ada ruang lagi buat fiskal defisit itu bisa lebih dari 3%. Sebelumnya itu ceilingnya tuh maksimum 3%. Nanti 2023 itu akan kembali ke 3%. Jadi itu sebenarnya positif. Kalau misalnya dibilang apakah ini akan mengganggu dari sisi tingkat hutang, sebenarnya kita lihat enggak juga ya. Karena kalau kita lihat kita punya debt to GDP level itu sebenarnya masih cukup rendah, 30%. Apalagi dengan porsi pembiayaan USD itu dari sisi kalau assuming kita nanti ada borrowing atau misal fiscal deficit lebar, itu pinjaman hutang biasanya 45% doang yang USD. Jadi itu yang harusnya positif. Lalu itu kan kita bisa lihat juga beberapa stimulusnya dalam bentuk kayak ada buat VA, buat listrik, habis itu dari sisi corporate tax, bantuan-bantuan buat UMKM yang sebenarnya mereka aktivitinya sedikit terganggu. Dengan adanya stimulus ini ekspektasinya adalah ini nggak akan jadi beban buat mereka. Maksudnya ketika revenue-nya mereka turun, at least mereka ada bantuan atau buffer dari pemerintah. Oke, baik. Apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk pekan depan? Investor harus bagaimana dan juga prediksi untuk pekan depan IHSG akan berada di level berapa, Mas Niko? Iya, kalau pekan depan kita ekspektasinya sebenarnya masih akan melemah ya. Jadi view kita dari Panin pun belum ada katalis positif dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Karena kalau kita lihat misalnya contohnya rilis data buat yang wisatawan mancanegara ini masih turun. Ini 28,9% year on year. Dan kalau kita lihat PMI itu kayak leading indicator buat pertumbuhan ekonomi ke depannya, itu semua negara termasuk Indonesia itu turunnya cukup signifikan. Indonesia kemarin di bawah 50, 45,3, padahal Februari kemarin 51,9. Lalu buat Filipina itu terendah sepanjang sejarah, Vietnam juga. Jadi itu yang sebenarnya jadi concern. Apalagi kemarin Fitch juga ekspektasi akan ada peningkatan resiko gagal bayar. Bukan cuma dari sisi
Asia market juga, cuman di US dan juga Europe. Itu ekspektasinya bisa sampai 8-9% buat kredit dan juga obligasi. Makanya Fitch estimasi buat pertumbuhan ekonomi tahun ini bakal mengalami kontraksi ya. Jadi yang sebelumnya mereka ekspektasi bakal tumbuh cuma 1,3%, sekarang negatif. Jadi itu yang sebenarnya akan berdampak buat gagal bayar. Oke. Saran buat investor sebenarnya kalau misalnya punya posisi nggak boleh terlalu agresif dulu buat ke equity, kita masih harus hati-hati dulu. Karena bisa dibilang ini ketidakpastiannya masih tinggi ya, karena COVID udah tembus 1 juta juga. Jadi kita sarankan buat company-company yang sebenarnya lebih kuat dan lebih stable. Revenue-nya itu kayak contohnya Telco kita masih suka. Telkom dan Excel itu masih jadi stok pick kita karena kita ekspektasi dari sisi volume data masih akan drive. Consumer related kita prefer buat yang ICBP dan juga Unilever. Jadi kalau kita lihat dengan adanya potensial buat adanya karantina wilayah, dengan adanya work from home, social distancing, jadi itu akan yang drive dari sisi volume buat pemain-pemain consumer related. Lalu yang kita suka adalah gold related, itu yang kayak contohnya MDKA. Jadi kalau kita lihat tren harga goldnya ini positif, itu harusnya bagus. Buat bank kita favor, itu buat company yang sebenarnya punya kemampuan buat menjaga dari sisi kualitas aset kayak BCA. Itu BCA NPL cuma 1,6%, mereka punya loan coverage ratio-nya cukup tinggi, jadi itu yang sebenarnya akan mitigasi. Jadi itu adalah company-company yang kita rekomendasikan. Baik, Mas Niko terima kasih untuk analisanya sore ini bersama Closing Market, Niko Lauren, Head of Research Panin Sekuritas.